Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Warattilil qur'ana tartila. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-hadithu aw kama qala. Para muhibbil Qur'an, para qari'ul Qur'an, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan umum yang terjadi kepada sebagian imam-imam sholat berjamaah. Ini sangat menjadi penting karena begitu pentingnya posisi imam dalam membaca suratul Fatihah dengan baik dan benar. Karena imam itu menanggung bacaan makmum. Itu tidak mungkin kalau bacaannya tidak baik akan menanggung bacaan orang lain. Oleh karenanya saya jelaskan beberapa kesalahan-kesalahan supaya ini bisa menjadi masukan dan bisa diperbaiki ke depannya. Allahumma amin. Dalam suratul Fatihah ada 7 ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama, di mana dalam pembahasan ini saya akan lebih fokus kepada kesalahan jali yang dapat membatalkan sholat atau kesalahan yang merubah pada makna, yaitu kesalahan yughayyirul makna awil i'rab, yang dapat merubah makna atau i'rab. Pada ayat pertama yaitu basmalah, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini, pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, ini berpotensi lafal Ar-Rahman, huruf haknya itu tertukar dengan huruf ha atau huruf kha. Dibaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ini tertukar dengan huruf kha. Dan haknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini merubah pada makna atau kesalahan yang dinamakan kesalahan jali dan mengakibatkan batalnya sholatnya makmum yang bacaannya lebih baik. Baik, untuk ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umumnya kesalahan pada ayat ini lafal Al-Alamin. Sekali lagi ini juga bisa merubah makna pada lafal Al-Alamin. Berikutnya ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada lafal Ar-Rahmanir-Rahim, sebagaimana ayat pertama, hati-hati bisa tertukar dengan huruf kha atau ha. Ya, seperti yang lafal bismillah tidak dibaca dengan kha atau ha. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu salah ya, teman-teman sahabat Quran. Atau Ar-Rahmanir-Rahim. Atau yang pertama benar dan yang keduanya salah. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Yang benar seperti apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kesalahan umum itu terjadi pada ziyadatul harf, yaitu menambah huruf mad. Sebagian kadang membaca seperti ini, Maliki yaumiddin. Jadi kafnya menjadi panjang satu alif, ya. Tentu ini adalah kesalahan jali yang dapat merubah makna dari lafal atau dari ayat ini. Harusnya Maliki yaumiddin. Kemudian pada huruf dal kadang berubah menjadi huruf za, dibaca Maliki yaumizzin. Tentu merubah pada makna ini. Berikutnya lafal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat yang harus berhati-hati, tasydid pada lafal iyyaka jangan kemudian ditahfif, dibaca Iyaka, Iyaka. Jadi tasdidnya tidak ada. Kalau ini kemudian terjadi, ya, maka berubah bukan hanya pada makna, tapi kalau disengaja bisa berpengaruh pada tauhid kita. Na'udzubillah min dzalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid pada huruf ya harus betul-betul jelas. Kadang sebagian imam sholat juga memanjangkan, ya, memanjangkan huruf kafnya sembari kemudian disaktah, dan ini termasuk bagian dari kesalahan jali. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kafnya dipanjangkan dan ada saktahnya. Harusnya dibaca seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu ya. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya pada ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ini yang kemudian rawan terjadi kesalahan jali, yaitu pertama di huruf ta pada lafaz al-mustaqim. Kadang ada sebagian imam membaca mustaqim. Ini disebabkan apa? Karena huruf ta mempunyai sifat istifal, yaitu tipis. Kemudian huruf qafnya mempunyai sifat isti'la, tebal, karena terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Sehingga huruf yang tipis terpengaruh menjadi tebal, sehingga dibaca Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi taknya ikut tebal. Tentu ini merupakan kesalahan jali, harusnya Ihdinas siratal mustaqim. Kita ulangi, Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya di lafal al-mustaqim, qafnya kadang tertukar dengan huruf kaf, dan ini harus juga hati-hati biar tidak terjadi kesalahan, karena kedekatan makhraj itu kadang-kadang tertukar dengan kaf. Harusnya Ihdinas siratal mustaqim. Jadi
ihdinas siratal mustaqim. Nah, tertukar dengan huruf kaf. Pada ayat ini yang harus berhati-hati supaya tidak timbul kesalahan yang jeli. Ya, kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim, yaitu pada lafal an'amta, ya. Ada sebagian imam tertukar, ya, dibaca an'amta jadi alif semua atau ain semua, an'amta. Nah, jadi harus bisa membedakan alif dan ain. Atau alif hamzah itu makhrajnya di pangkal tenggorokan dan ain di tengah tenggorokan. Ya, yang benar seperti apa? Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kemudian pada lafal ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Nah, itu sebagian imam daripada imam huruf ghain tertukar dengan huruf wawu. Ya, sebagian imam tertukar dengan huruf wawu. Bukan mau, harusnya mag, bukan maudu. Ghairil maudu, nah itu salah. Yang benar seperti apa? Ghairil maghdu, ghain itu di pangkal tenggorokan, maghdu, oh maaf, ghain itu di ujung tenggorokan. Ghairil maghdu, bukan wawu. Dan ini salah satu kesalahan jali. Nah, para qari'ul Quran yang terakhir adalah di lafal waladdallin. Waladdallin. Ya, kadang lamnya yang terakhir tidak ditasydid, itu sebagian imam salahnya di situ. Ya, waladdallin, lamnya yang terakhir tidak ditasydid, menjadi hilang, harusnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dibaca waladdallin. Ya, seperti itu salah, yaitu salah satu kesalahan jali. Ya, itulah para qari'ul Quran, kesalahan-kesalahan umum yang masuk dalam kategori jali yang dapat membatalkan pada sholat kita. Oleh karena itu, perlu kiranya pada para imam yang merasa kemudian bacaannya antara huruf satu yang serupa tertukar, itu harus diperbaiki, ya, harus latihan, banyak berguru kepada guru-guru yang lebih fasih bacaannya, dan pastikan guru yang lebih fasih dan dijadikan mutalaqi, mempunyai sanad bacaan yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, para qari'ul Quran, bagian pertama yang sudah kami jelaskan tentang kesalahan-kesalahan umum yang masuk dalam kategori jali. Insya Allah pada bagian berikutnya akan saya sampaikan tentang kesalahan-kesalahan khafi yang seharusnya seorang imam itu tidak boleh melakukan itu. Karena kefasihan seseorang dalam menjadi imam itu dalam fikih menjadi faktor terpenting kedua. Jadi kalau dalam ilmu fikih dijelaskan kriteria imam yang lebih berhak menjadi imam itu, pertama al-afqah, orang yang paling alim fikihnya, terutama fiqhus shalah. Kedua al-aqra,
orang yang paling bagus bacaannya. Jadi menjadi posisi kedua baru al-awraq, lebih warok, kemudian al-ansab, nasabnya, baru terakhir adalah al-asyah, yaitu faktor usia. Jadi nasab dan usia itu sebetulnya ada di faktor yang terakhir atau yang paling bawah. Yang terpenting adalah al-afqa dan al-aqra, bacaan. Oleh karena itu, semoga penjelasan ini menjadi manfaat, barokah, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.